Saudaraku, tema hari ini adalah tema bagian dari kelas apostolik ya, yang cukup berat sebetulnya, tetapi ini materi umum, makanya saya buka. Nah, ini akan kita mulai dari pertanyaannya Pak Kopi Kristi, Pak Franky ya, yaitu siapakah yang boleh membaptis? Siapa sih yang boleh membaptis? Yang boleh membaptis adalah orang-orang percaya yang sudah penuh Roh Kudus dan dia sendiri sudah dibaptis tentunya ya, sudah dibaptis dan penuh Roh Kudus dan dia sudah dimuridkan dengan benar. Artinya dia ngerti mengapa dia membaptis, dia arti pembaptisan dia sudah ngerti. Jangan dia membaptis sendiri nggak ngerti arti baptisan. Jangan dia sendiri membaptis dia sendiri belum penuh Roh Kudus. Jangan Roh Kudus itu bukan yang sandalawas itu bukan ya. Taunya dari mana? Kalau kita tadi buahnya kelihatan, buah rohnya, kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, dan seterusnya, kesetiaan, lemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Taunya kita dari situ, dari buahnya. Jadi dari buahnya itu makanya harus ada mentor di atasnya kita. Di kekristenan mengenal sistem mentor, ya ada mentor di atasnya. Orang yang lebih rohani, yang membimbing. Makanya di dalam kekristenan sebetulnya tidak mengenal sistem gedung gereja. Kekristenan itu mengenal sistem cell group. Satu orang memuridkan 10-15 orang maksimum. Kalau itu lebih, itu salah. Ya, itu salah. Beda ketika dalam mengajar. Nah, tetapi harus sering memuridkan, mengajar. Yesus mengajar 5.000 orang. Misalnya gitu kan, sekali ngajar 5.000 orang. Tetapi ada sistem pemuridan yang benar. Nah, dan orang yang sudah dimuridkan, dimentor, dia dilatih untuk memberitakan Injil, marturia, diakonia, dan untuk membaptis. Nah, makanya saya bikin kelas evangelis apologetik dan apostolik ini, saya melatih orang-orang. Setelah saya latih, kita sering diskusi, sering ngobrol, ya kan. Maka saya ngerti orang ini itu sendiri dari kesaksian, dari cerita. Nah, oke, saya ngerti yang sudah mulai nangkep pengalamannya dia. Nah, kemudian mulailah saya ajari mereka untuk membaptis. Begitu. Jadi siapa yang boleh membaptis? Semua orang boleh. Orang Kristen yang sudah dibaptis dan yang lahir baru dan dibaptis dan penuh Roh Kudus dan sudah diajari kebenaran firman Tuhan. Apakah harus pendeta? Tidak, salah. Karena tidak ada namanya kependetaan di dalam Alkitab. Yang benar adalah penggembalaan, apostolik, ya, penabian, penginjilan, penggembalaan, pengajaran. Adanya itu. Tidak ada gelar pendeta. Referen apalagi, makanya saya nggak suka dipanggil referen ya. Referen itu artinya yang mulia. Domine, kalau di Belanda kan domine, artinya juga yang mulia. Saya nggak suka, karena saya bukan yang mulia. Yang mulia itu hanya Tuhan Yesus. Kita ini hanya hamba. Pastor itu lebih baik, gembala. Ya, kita ini semua gembala kok. Kita ini semua mengembalakan. Kita harus mengembalakan keluarga kita kan. Minimum kita mengembalikan keluarga kita. Harus bisa. Ya, jangan anak-anakmu dikasihkan ke guru sekolah minggu. Salah. Guru sekolah minggu ngaco ngajarnya Anda nggak tahu. Tapi belajarlah. Anda yang belajar Alkitab, ya kemudian Anda ajarkan kepada anak Anda. Itu yang benar. Jadi kita semua kita semua boleh nggak membaptis dan bukan boleh. Hanya setelah Anda belajar dengan benar. Taunya dari mana? Ya dari buah, dari aktivitas kita sehari-hari. Nah, itu nanti ada orang yang nggak punya kesempatan belajar, dia belajar sendiri. Ya sebaiknya jangan membaptis dulu, karena sebaiknya memang ada namanya di dalam Alkitab itu mengenal namanya pemuridan itu tadi. Anda masuk dulu dalam pemuridan supaya Anda bisa ngerti. Pasalnya pemuridan di gereja-gereja itu tidak diarahkan untuk seperti itu. Yang ada hanya yang orang-orang kayak saya dan beberapa teman yang lain ya. Saya Budin, yang kita mendidik orang buat membaptis orang lain lagi. Begitu ya. Jadi Anda harus membedakan itu. Nah, yang pertama siapa yang boleh membaptis? Semua orang boleh. Kayak Pak Kopi Kristi, ikutlah kelas kita kan. Nah, nanti kemudian masalahnya hukum Indonesia kan nggak boleh. Hukum Indonesia itu Anda harus dalam organisasi tertentu. Gampang, saya kirim nanti kartu baptisnya dari sini. Simpel kan? Simpel, saya kirim kartu baptisnya dari saya. Kalau cuma butuh kartu baptisan mah gampang. Ya kan? Tapi yang penting orang itu harus benar-benar lahir baru. Ketika Anda lagi baptis itu Anda tanya benar-benar, ya, terus make sure, terus Anda doakan, terus Anda muridkan, dia harus ikut pengajaran. Anda harus ajar dia.
Nah, berapa lama? Ya bukan masalah berapa lamanya, namanya pemuridan itu seumur hidup. Ya kan? Jadi kita ini selalu menjadi, bukan berarti dia murid terus kita guru. Tidak ada satu pun dipanggil guru ya. Kita ini hanya menjadi mentor fasilitatornya saja. Guru kita adalah Yesus Kristus. Jadi suatu ketika saya memuridkan orang-orang dalam pemuridan saya, bisa juga nanti dia suatu ketika dia akan jauh memiliki pemahaman yang lebih dari saya. Bisa banget. Siapa terdahulu menjadi terakhir, yang terakhir jadi yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Kan Yesus bilang, siapa yang di awal jadi yang di akhir bisa jadi di awal. Ya kan? Ya bukan di awal ya, terdahulu terkemudian itu paling benar lah istilahnya. Siapa yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Yesus sudah ngajar, jadi jangan sombong. Juga jangan merasa superior. Nah, jadi kita harus tahu aturannya. Nah, kemudian dilatih supaya Anda ngerti kenapa dibaptis. Kalau enggak, nanti ada orang nanya, baptisan apa? Anda nggak ngerti. Wah, dimaki-maki orang nanti. Dibilang sesat, dibilang apa segala macam, salah-salah, di penjara, nanti penjara sama orang Kristen sendiri. Ya kan? Jadi kita sendiri harus ngerti. Nah, dari mana ngertinya? Dari belajar. Ya, jadi siapa yang boleh membaptis? Kita semua orang percaya yang sudah dimuridkan dengan benar dan tidak usah gelar pendeta, tidak usah gelar-gelaran. Karena kita semua adalah apostol. Dan kalau butuh masalah legal, karena nanti kaitannya adalah dengan pernikahan. Di Indonesia itu nggak boleh menikah beda agama. Nah, sehingga harus pakai, ada kartunya, tandanya kartu baptis. Ya kan? Baptis di mana? Nah, itu kemudian diajukan. Itulah masalahnya di Indonesia. Kedua, pertanyaan berikutnya, boleh nggak memberkati pernikahan? Siapa yang boleh memberkati pernikahan? Mentornya. Orang-orang Yahudi, kalau ada pemberkatan pernikahan, itu nanti ada seorang rabi di dalam komunitasnya dia. Atau kalau nggak ada rabi, maka tetua di situ. Kepala puaknya yang memberkati. Ya, dalam tradisi Yahudi. Lihat filmnya Schindler List. Ya, kebetulan itu adalah seorang rabi. Ya. Jadi, siapa yang boleh memberkati pernikahan? Harus pendeta? Bukan. Pak Kopi Kristi boleh memberkati pernikahan. Boleh. Ya. Tetapi harus ada dasarnya dulu. Jangan dia belum dibaptis diberkati. Apa yang mau diberkati orang dia belum percaya. Bagaimana kita mau memberkati dia, long dia belum percaya. Tapi kalau dia mau bikin pesta, ya itu kan suka-suka dia, yang penting bayar. Bisnis. Ngerti nggak? Kalau dia mau bikin pesta nih, misalnya homoseks nih, dia karena Pak Kopi Kristi ini seorang event organizer, ada homoseks, mari tolak. Ya nggak usah, bodoh amat. Ya kan? Kecuali Pak Kopi Kristi mendoakan dua homoseks ini, didoakan, diberkati dalam nama ya berdosa, sesat. Kemudian pesta-pesta saja, anggap itu cuma pesta biasa, kalau nggak urusan. Tetapi kalau kita bisa arahkan, ada laki-laki perempuan tadi dari Australia atau dari Thailand datang ke Bali, terus kita tahu, kamu mau nggak supaya kalian diberkati? Kalian saya baptis, kasih tentang Yesus, kalian saya baptis, terus saya berkati pernikahanmu. Boleh nggak? Boleh. Tapi syaratnya Anda sendiri pernikahanmu harus diberkati. Jangan Anda sendiri perantikannya berantakan, Anda berkati orang. Apa yang kita punya, kita bisa bagi ke orang. Kalau kita nggak punya, apa yang mau kita bisa bagi? Ya. Kalau pendetanya aja cerai, bagaimana dia mau berkati orang lain? Dia sendiri berantakan, nggak punya berkat dalam pernikahannya. Jadi, idealnya siapa yang boleh memberkati pernikahan? Orang yang pernikahannya baik, yang dipulihkan dalam pernikahannya. Itu ya. Dan Anda pendeta-pendeta, kalau pernikahanmu lagi nggak baik, Anda jangan coba-coba. Anda minta tolong rekan Anda pendeta lain yang pernikahannya baik. Supaya jemaat jangan mengikuti teladan Anda. Nah, simpel sekali ya jawabannya. Nah, itu nanti kita kaitannya dengan hari ini tema. Banyak orang menikah hanya gara-gara mau menikah, terus mengalahkan segala cara. Udah baptis. Di Indonesia gitu kan. Suatu ketika di sini di Belanda, waktu saya lagi beberapa bulan yang lalu kejadiannya, ada teman-teman yang minta tolong saya menolong seorang dari Indonesia menikah sama bule. Terus bule ini masih ateis, tadi orang yang baik katanya. Terus minta tolong saya mendoakan pemberkatan. Saya bilang dia harus konseling pernikahan sama saya 8 kali, terus harus dibaptis. Wah nggak mau, ya udah nggak usah, nggak mau. Wah, ini kan sudah bagus, dia mau diberkati pernikahannya. Loh, nggak usah diberkati. Nggak usah. Lu nanti berzina. Enggak, siapa bilang. Lawang dia menikah baik-baik kok berzina. Sekalipun Anda beda agama,
atau satu ateis, satu menikah. Kalau Anda menikah baik-baik itu bukan berzina. Kata berzina itu Anda gonta-ganti pasangan. Nah, sekarang balik lagi, pernikahan itu ada dua. Secara legal, formal, hukum negara, dan secara di Alkitab. Nah, pernikahan di Alkitab itu lebih ribet daripada yang legal formal. Nah, mana lebih ribet. Nah, legal formal itu yang penting punya surat. Tapi akhirnya, gara-gara surat ini, ya Anda nipu. Nah, saya tanya tadi, kemarin kan kemarin siapa yang cerita ya? Nah, ini kan pokoknya diurus saja surat. Oh, saya kan juga pernah kan, saya pernah cerita juga tuh. Ada pendeta tempat kami dulu, ada kenalan saya, ada bisa ngeluarin surat baptis. Bisa ngeluarin surat baptis kalau udah menikah. Supaya bisa menikah, beda agama. Oh ya, itu. Kurang ajar, sesat itu. Diperjualbelikan surat baptis itu. Hati-hati, baptisan itu nggak bayar. Ya, makanya saya kemarin bilang kalau mau dibaptis itu nggak bayar. Nah, tapi satu pihak lagi, banyak orang menghalalkan segala cara. Lalu bedanya di mana, Pak? Kalau Anda tidak satu iman, saya kasih tahu caranya ya. Saya nggak bilang satu iman, karena dua-duanya, kalau udah mau menikah beda agama, udah pasti, karena dua-duanya imannya udah nggak jelas. Gitu ya. Jadi kalau Anda mau menikah beda agama, Anda pergi dulu ke Thailand. Daftar di catatan sipil di sana, lalu sampai rumah, dileges. Di catatan sipil di sini, diregister. Sehingga Anda bisa menikah beda agama. Ya, akta nikahnya yang dari luar itu Anda registrasi di sini, diregistrasi. Itu caranya ya, untuk nikah beda agama. Supaya Anda nggak usah tipu-tipu. Apa gunanya? Gitu loh. Terus Anda minta diberkati sama pendeta pura-pura semua. Buat apa? Nggak akan diberkati. Ya menikah saja, yang penting Anda jangan berzina. Ya kan? Menikah saja, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau Anda di dalam Tuhan, dua-duanya, Anda diberkati di dalam gereja, bukan di dalam gereja ya, Anda diberkati oleh hamba Tuhan yang diurapi, maka Anda akan mendapat berkat dalam pernikahan itu. Bukan cuma nggak berzina, bukan cuma nggak berdosa, tetapi Anda akan mendapat berkat. Ya, akan mendapat berkat dari pernikahan. Dan berkat pernikahan itu luar biasa ya. Contoh bagi orang Cina, nikah itu buang sial. Ya, bagi orang Cina itu nikah itu buang sial. Itu sampai begitu ya kepercayaan Cina itu. Tapi bagaimana dengan dalam rumah Tuhan? Pernikahan itu adalah ide dari Tuhan sendiri. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, maka Tuhan melihat manusia seorang diri itu nggak baik, maka dikasih pasangan. Tapi pasangan itu harus sepadan, ya. Dan masalahnya nggak sepadan, terus jadi beda agama. Nah, saya kemarin jadi mau kasih bacain surat ya. Saya mau bacain surat buat Anda. Sebentar, saya janji juga sama teman yang ngirim email ini ya. Saya juga janji untuk apa namanya, untuk membaca, untuk menjawab juga. Mana tadi suratnya? Saya nggak bacakan kota dan ininya ya, saya nggak bacakan ya. Ya, ini ya. Saya bacakan. Ya, saya bacakan ya. Ini udah ketemu. Shalom Pak Paul, mohon bantuan untuk masalah yang sedang saya hadapi saat pandemi COVID-19 membuat saya punya banyak waktu untuk melihat YouTube. Dari berbagai video yang saya lihat, membuat saya sadar ternyata keputusan saya menikah secara Islam telah membuat secara tidak langsung telah menyangkal Tuhan Yesus. Karena waktu mau menikah secara Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah saya ajarin dulu ya. Walaupun sejak awal menikah sebetulnya saya juga berdoanya tetap kepada Tuhan Yesus. Karena waktu itu yang saya tahu Tuhan itu satu, hanya cara ibadahnya beda. Sinkritisme ini ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebetulnya saya juga dulu aktif sebagai anggota saja di sekolah minggu, terus di persekutuan pemuda, persekutuan karismatik, tapi entah mengapa saya berjodoh dengan orang Muslim. Sebelum menikah, saya sempat konsultasikan dengan penatua Romo, ya, dengan satu Romo di gereja, pokoknya ya. Beliau menjawab, ya maklum, karena saya hidup di lingkungan sekolah, rumah, kerja yang mayoritas Muslim. Jadi beliau tidak melarang. Ya, nggak bisa dilarang lah.
Masa cinta dilarang? Saya juga nggak melarang ya. Jangan, nggak usah dilarang. Oh, jangan, itu nanti kamu kafir, murtad. Ya, nggak bisa. Ya, enggak ya. Yang bisa kita nasihati, bukan dilarang. Kita kasih tahu. Saya beragama Katolik, sudah menerima sakramen baptis, karisma penguatan. Memang dulu kami tidak diwajibkan membaca Alkitab. Baru-baru ini saya melihat channel salah satu Romo Katolik. Memang saat itu alasan gereja tidak menganjurkan karena kekhawatiran ada ayat-ayat salah mengerti. Karena umat tidak belajar secara khusus. Saya sempat beberapa kali sholat, tapi hanya jadi pengikut di belakang suami atau ibu mertua. Karena nggak enak saja, karena sungkan. Waktu itu suami kerja di luar kota, jadi 1-2 minggu sekali baru ketemu. Orang tua saya menjalankan agamanya setelah mereka tua. Ayah pensiunan dari TNI, kami anak-anak mulai dewasa. Dan setahu saya mereka menikah secara Islam juga. Tapi ayah akhirnya memutuskan menjadi pemeluk agama Kristen di gereja Jawa. Ibu memeluk agama Islam, walaupun Islam abangan. Jadi sholatnya pun sholat sekedarnya saja. Ya, tidak pernah baca Al-Quran karena keadaan orang kampung waktu itu memang begitu, abangan ya. Anak-anaknya dibebaskan, kemudian kami bertujuh memilih orang percaya, yang kebetulan kakak pertama saya di Yayasan Katolik. Suami saya dulu ada teman kerja saya, dulu kami berteman, terus ya, karena dia tipe yang sabar, tanggung jawab, sangat baik, ya. Bahkan kalau ada orang kecelakaan di jalan raya pun dibawa ke rumah sakit, diurusi biayanya. Ceritanya seperti ini ya, seperti Arjuna lah, handsome sekali ya. Terus bahkan dia membiayai sekolah anak yatim dan berbagai tetangga suka donor darah. Itulah sebabnya saya menerimanya, walaupun sebelumnya belum ada cinta. Tapi karena sifat baik itu membuat saya ambil keputusan menerima dia. Terkesima ya, charming gitu ya. Masalahnya saat ini setelah saya tahu tentang hal itu, saya ingin mengikuti baptis ulang seperti yang Bapak sarankan. Tapi suami saya sepertinya tidak mengizinkan saya ke gereja, masuk perangkap loh. Walaupun kalau di dalam rumah saya masih bebas memuji, berdoa, tetapi memang tidak bebas karena dia menunjukkan ketidaksukaannya. Bebas tapi tidak bebas. Rasain kan? Sorry ya Bu, bukan saya nyumpahin. Cuman saya kasih tahu Anda ya, bulan promosi sudah selesai. Ya, hati-hati, ada bulan promosi sudah selesai. Semua itu dulu bulan promosi doang supaya Anda tertarik. Nah, apalagi dia memang aktif beribadah, sholat 5 waktu, dan menjadi salah satu pengurus penyandang dana masjid dekat rumah saya. Pastinya dia akan malu sekali karena dianggap tidak bisa membimbing istrinya, padahal dia seorang yang cukup terpandang di masjid dan masyarakat di sekitar rumah kami. Saya pun memaklumi hal itu, tapi malah masalah iman kan juga tidak bisa dibohongi. Saya menjalani hal itu demi kebaikan bersama. Kalau saya nekat melakukan aktivitas seperti ke gereja, konsekuensinya dia minta pisah. Nah, kan, bulan promosi selesai kan? Padahal prinsip saya tidak akan berpisah kecuali di antara kami berselingkuh. Karena bagi suami, kalau kami terus begini berarti kami berjinah. Sehingga solusinya saya harus segera ikut jadi benar-benar Islam. Atau kami harus berpisah, jadi ancam. Ya. Kalau kamu tidak menjalankan syariat Islam, kita cerai. Karena kalau enggak kita berzina. Itu persis dengan kasusnya salah satu orang yang saya muridkan. Ya. Ayah dicerai sama istrinya karena dia tidak pernah sholat. Dicerai. Karena kalau gitu kita berzina namanya. Jadi bagaimana solusinya? Karena saya sudah menyadari kesalahan saya ingin segera menebusnya. Tapi kondisinya seperti ini. Kalau saya harus berpisah, saya nggak sanggup. Kalau harus melihat anak-anak saya sedih, jelas. Anak-anakmu jadi korban. Jadi hati-hati. Pikir dulu sebelum beli. Kalau sudah beli, susah. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Oh ya Pak, saya ini merasa bersyukur karena ajaran marturia dan diakonia yang saya tahu dari Bapak ternyata sudah saya praktekkan, yaitu satu orang kerja di rumah saya sudah mantap dan orang percaya karena sering dengar kesaksian saya dari kehidupan sehari-hari saya dan cita-cita Alkitab, cita kesaksian yang saya dapat dari YouTube. Dia tinggal tunggu ikut katekisasi untuk dibaptis. Ya, dan luar biasa ya, ini sudah mau dibaptis anak-anaknya nih. Doain saya ya Pak, pasti. Oke ya. Bulan promosi. Ya, maaf ya, saya tadi bukannya tidak empati, tidak bersimpati, tapi ya itulah bulan promosi. Hati-hati Anda ketika lagi pacaran. Katanya semuanya baik, oh enggak, saya Pancasila kode. Saya Pancasila. Begitu udah menikah, cereng, setelah punya anak 1, anak 2, bikin anak 3, dia tunjukkan topeng yang akulah pengikut Allah SWT.
kamu harus ikut syariat Islam atau aku cerai. Bingung loh. Gimana coba kalau udah begitu? Banyak orang, ya, dia akhirnya jadi Islam karena pernikahan, meninggalkan Tuhan. Tapi saya kasih tahu Anda ya, orang-orang itu tuh belum lahir baru. Satu, kalau dia jadi Islam. Tetapi yang kedua, ada orang yang nggak masalah dengan agama, nggak apa-apa. Jadi suaminya tetap Kristen, dia tetap Islam, ya kan? Tetap Islam sama Kristen tanpa harus berpindah agama. Yang pertama, kasusnya terpaksa pindah agama. Nah, itu jelas orang itu belum lahir baru. Ia memang bagian dari kita, tetapi dia tidak sungguh-sungguh. Sehingga dia tidak bersama kita lagi. Ya kan? Kata Yohanes. Banyak orang tidak sungguh-sungguh. Jangan pikir ada semua orang Kristen itu lahir baru. Mungkin 1 dari 1 juta kali yang sudah lahir baru. Dalam gerejamu itu, yang jemaatnya 20.000 itu mungkin yang lahir baru cuman 100 saja mungkin. Bisa-bisa. Hati-hati. Lupa kok bisa begitu? Iya, itulah pengalaman saya kan juga saya kan dulu mengembalakan dalam gereja formal, saya ngerti. Ya, lahir baru itu penting ya. Anda ikutin 2 minggu yang pertama itu ya. Kemudian bagaimana tuh solusinya? Kalau yang pertama ya biarin dia belum lahir baru kok. Kalau belum lahir baru terus dia jadi Islam, ya biarin saja, nggak usah pusing. Hanya nanti akan jadi ribet kalau keluarga besarnya adalah Kristen yang sudah lahir baru semua. Jadi lilit satu ini bingung. Terus gimana? Ya kita tetap kasihi, kita tetap berikan perhatian, kita tetap injili kalau lagi kumpul sama kita tetap doakan. Nggak usah dipaksa, jangan. Karena dia kalau nggak punya keyakinan, dia belum lahir baru, dia nggak akan berani. Nah, kalau yang kedua, dia sudah lahir baru, tapi dia nggak ngerti. Ya kan banyak, karena nggak diajar kan. Terus suaminya agamanya lain, pokoknya atau pasangannya agamanya lain. Terus tiba-tiba ngancam. Gimana tuh? Ya jangan urusan. Mungkin kita jalan. Kita tetap berdoa, kita tetap percaya kepada Yesus. Kalau dia sampai ceraikan, Anda percaya sama Tuhan Yesus. Juga nggak usah nantang. Jangan nantang juga, tapi Anda jangan minta cerai juga, tapi juga jangan jangan takut. Percaya saya, kalau Anda berdoa sungguh-sungguh, Anda mengasihi pasangan Anda dan anak-anak Anda, dan kalau Anda sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Anda doa, nanti akan dijamah Tuhan. Masalahnya, banyak orang yang tidak sungguh-sungguh, dia sendiri nggak mau, dia sendiri nggak mau bayar harganya buat berdoa puasa. Ya terserah kamu. Nah itu masalahnya. Nah yang korban siapa? Anak-anakmu nanti. Ya tadi si ibu tadi ya, sedih, anak-anaknya sedih, ya pastilah. Pasti sedih lah, anak-anaknya hancur lah ngeliat orang tuanya pisahan, terus dia orang tuanya punya suami lagi, punya istri lagi. Kasihan. Anak-anak bingung, terluka hatinya. Itu bayarannya tuh anak Anda yang bayar hawa nafsu kamu, ya gatelnya Anda itu yang bayar anak Anda. Hati-hati. Jadi bagaimana? Kalau yang belum lahir baru saya nggak bisa ngomong ya. Kalau yang lahir baru dia walaupun dia Kristen, dia belum lahir baru. Dia selama jadi Kristen aja belum Kristen kok. Agamanya saja di KTP Kristen, tapi hati dia enggak kok, nggak percaya Tuhan. Ya biarin saja. Kita nasihatin saja kalau itu. Doakan saja. Tapi kalau yang sudah lahir baru, nah ini yang kita konselingin. Ya kan, dan kita siap. Ya kan? Terus kita pantau terus. Nah, sekarang kamu mau dibaptis-baptis. Kan nggak usah bilang-bilang kalau dibaptis kan. Makanya baptisnya di mana? Ya nggak usah di gedung gereja, minta tolong teman baptis. Ya kan, kalau saya kan gampang. Baptis mana? Bisa di kolam renang, bisa di sungai. Kalau saya kan baptisnya di sungai sama di laut. Saya nggak afdol saya kalau di kolam renang. Saya selalu di sungai dan di laut saya baptisnya. Kenapa? Karena itu yang buat saya terbaik. Seperti Yohanes Pembaptis jadinya kan. Makanya saya nama saya kan Paul the Doper kan. Paul the Taufer ya, Paul the Taufer, kalau bahasa Belanda Paul the Doper.
Kenapa? Karena itulah yang dilakukan oleh para rasul. Mereka baptisnya di sungai, di laut. Nah, saya juga membaptis mereka, dan nggak usah di gereja. Kan Anda nggak usah pamer-pamer. Saya pernah baptis orang di sungai, ya. Ada satu anggota dewan, istrinya jadi Kristen. Saya baptislah dia di sungai. Saking meluapnya sukacitanya, dia nggak sengaja cerita sama suaminya. Wah, langsung ditalak 3. Saya kaget, aduh kamu cerita ya? Iya Pak, saya nggak tahan Pak, sukacita Pak. Duh, anak, dia nggak boleh ketemu anaknya umur 14 tahun. Langsung talak 3 coba. Nah, Anda nggak usah cerita-cerita, dibaptis saja. Yang tahu kan yang baptis dan saksinya teman-teman yang lain. Suami Anda nggak perlu tahu. Caranya begitu ya Bu. Nah, kalau Anda muda di Katolik ya repot. Harus ada upacara-upacara ini itu. Kalau saya kan terbebas dari upacara. Saya kan bukan pendeta aliran ritual dan simbol-simbol. Nggak urusan saya. Ya kan? Saya aliran pendeta zaman kisah para rasul. Ya kan? Saya kan melakukan itu. Anda nggak usah cerita-cerita. Biarkan kesaksian hidup Anda yang cerita. Kalau dipaksa gimana untuk sholat? Ya Anda sholatnya di dalam nama Yesus. Kalau pasal bersyahadat, ya jangan mau. Kalau Anda dipaksa bersyahadat, ya jangan mau. Ya udah declare, apapun. Barang siapa mencintai anak, istrinya, suaminya, atau anaknya lebih dari aku, ya dia tidak layak itu aku. Selama Anda tidak dipaksa, ya Anda ikuti saja. Anda bisa ngomong, boleh nggak? Jangan desak saya. Biarkan saya belajar natural. Jawabnya gitu diplomatis. Jangan paksa saya untuk beragama. Saya mau belajar, tapi natural. Biarkan saya bertumbuh dengan alami. Kalau yang dipaksa itu hasilnya tidak baik. Alasannya begitu jawabannya ya. Bagus kan? Diplomatis kan? Dan memang seharusnya begitu. Saya jangan ada paksa anak Anda beragama juga. Anda juga kalau lihat ketemu anak jangan. Agama itu jangan mau dipaksa begitu. Dikasih teladan, diomongin, dikasih teladan. Anda sholat, ya sholat. Ya kan? 5 waktu, 5 waktu. Berdoanya kepada Tuhan Yesus. Ya. Itu. Suruh baca Al-Quran. Ya, pokoknya dibikin pura-pura bego lah. Ya kan ribet pokoknya. Ya udah pokoknya sebisanya. Itu aja kan. Sebisanya saja. Anda kemudian tiap hari rajin-rajin dengar YouTube-nya saya buat dengarkan pelajaran pemuridan. Ya, sambil saya ngoceh-ngoceh, sambil saya maki-maki orang Islam, kan begitu kan Bu. Nah, jadi Anda bisa dengan cara begitu. Ya, jadi itu solusinya adalah seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ya. Saya masuk sedikit ke ayat. Saya mau bagi ayat Alkitab. Saya share screen. Selama suami atau istri Anda tidak minta cerai, karena beda agama itu ya. Kalau murid yang saya muridkan itu, istrinya minta cerai. Terus sekarang dia menikah ya, dengan seorang wanita yang diceraikan juga sama suaminya gara-gara dia jadi Kristen. Sebenarnya bukan jadi Kristen, tapi dia kembali kepada Kristen, karena dia dulu nikah beda agama. Orang Batak gitu ya. Kemudian dia dicerai. Dicerai sama suaminya karena nggak mau, persis nggak mau jadi Islam, nggak mau syariat Islam gitu loh. Akhirnya dicerai, talak 3 kan. Maka si perempuan ini menikah sama yang saya muridkan ini. Boleh nggak? Boleh, itu boleh. Walaupun tidak cerai mati, tapi karena ceraikan karena agama, ya kan? Nah, karena waktu mereka menikah pun mereka menikah dalam keadaan tidak diberkati. Berzina nggak? Nggak, itu bukan berzina. Mengapa? Karena itu pernikahan yang belum diberkati, disatukan oleh Tuhan. Mereka semua dalam kondisi tidak percaya. Dan sekali lagi, Anda tidak boleh nantang untuk bercerai. Begitu. Yang tahu kan, Anda harus jujur. Begitu Anda nantang untuk bercerai, berarti Anda yang salah. Bapak ini yatim memang mau berzina. Tapi kan Anda diceraikan dengan paksa. Ya kan, karena masalah agama. Anda diceraikan dengan paksa. Itu ayatnya di mana? Ada yang ingat nggak? 1 Korintus 7 ya kalau nggak salah ya, atau 1 Korintus 6. Saya bacakan dulu ya, supaya kita sebelum kita masuk ke ini materi. Singkat ya, 1 Korintus 6. Ayat 1 Korintus 7 ya, tentang perkawinan ya.
Anda baca dalam 1 Korintus 7, satu pasal itu ya. Saya nggak akan bacakan semuanya, saya hanya bacakan yang tentang nikah beda agama ya. Itu bukan, syariatnya begini Kristen, bukan. Itu hanya dikasih tahu, metanoia. Ya, bukan masalah benar salah dosa nggak dosa. Kalau Anda ingin hidup diberkati Tuhan, ya ini Tuhan ngajarin caranya. Ya. Nah ini ya. Ya pertama kan ayat 10, kepada orang yang telah kawin, tidak bukan aku, tapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami, atau berdamai dengan suaminya. Harus berdamai, atau tanpa suami, dah gitu aja. Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang lain, aku bukan Tuhan. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Jangan. Dan Paulus yang ngomong ya, karena bukan Tuhan, maksudnya tidak ada di dalam perjanjian lama, itu nggak ada aturan ini gitu ya, tidak ada dalam perjanjian lama. Yang tadi yang di atas itu ada di dalam perjanjian lama ya. Dan yang ayat 12 ini adalah dari Paulus dengan hikmat, dengan ilham dari Roh Kudus. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Lihat ya, tetapi kalau orang itu tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Kita buka Kisah Rasul 16 ya. Ayat 31. Lihat ya. Jawab mereka, percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Tadi ya, penggenapan yang tadi ya. Paulus punya pengalaman pribadi soalnya dengan masalah yang beda. Kamu satu percaya, satu keluargamu akan selamatkan. Saya pernah cerita kepada Anda, saya berapa kali saya nginjirin orang, satu selamat, satu keluarganya pasti selamat. Nah, ibu yang tadi nulis email ke saya, ya, ayo puasa. Sungguh-sungguh, puasa itu bukan kayak orang Islam, nunda makan. Puasanya itu 24 jam, cuma makan satu kali. Anda puasa 3 hari berturut-turut pertama kali. Kemudian, Anda puasa seminggu 2 kali, atau seminggu 1 kali, atau 2 kali, atau Anda mulai puasa panjang, puasa seminggu 3 kali, dalam 1 bulan, selalu 3 hari buat puasa. Anda pilih mana yang paling sesuai dengan gaya hidup Anda setiap hari kalau Anda kerja ya kan. Kalau Anda cuma ibu rumah tangga, ambillah puasa 3 hari 3 hari. Ya 3 hari, nanti bulan depan 3 hari lagi, setiap bulan sebulan sekali mungkin 3 hari puasa sambung. Tapi kalau ini kan suamimu nanti curiga, puasalah seminggu sekali saja. Nah, sungguh-sungguh, Anda harus sungguh-sungguh, nanti suami ibu akan dimenangkan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bayarannya sakit sekali, tetapi Anda harus puasa. Nanti Anda akan memenangkan seluruh keluargamu. Percaya saya. Nggak usah ceritain Alkitab segala macam. Hidupmu akan bersaksi, akan menjadi marturia. Ya, dan jangan lupa koinoiamu dengan benar, puasamu yang benar akan menghasilkan apa? Diakonia dan marturia. Nah, Anda baca Yesaya 58 ya. Sikap hati kita dalam berpuasa. Yesaya 58. Gitu ya. Jadi Ibu, itu jawabannya ya. Semoga-moga Ibu bisa mendengarkan ya hari Senin katanya mau nonton ulang. Nah kemudian saudaraku mengenai pernikahan yang beda agama ini ya bagaimana usulnya? Satu tadi kalau dia menikah karena ketidaktahuan terus kemudian dia pindah agama sudah pasti dia belum lahir baru maka dia harus dibaptis ulang ya karena berarti kan sebelumnya dia baptisnya bohong-bohongan aja. Nah terus kalau dia sudah lahir baru doakan suamimu atau pasanganmu, doa puasa sungguh-sungguh. Seberapa engkau mengasihi dia, seberapa engkau mengasihi anak-anakmu. Ayo dong, bayar harganya. Puasa. Tanda Anda sungguh-sungguh dengan apa yang Anda inginkan. Firman Tuhan berkata,
kalau ada hakim yang jahat, terus ada seorang ibu yang dizolimi. Ibu ini tiap hari datang gedor-gedor pintunya, Pak Hakim, tolong aku, tolong bela perkara aku. Pak Hakim itu lama-lama akan ngikut, ya udah dah, daripada ganggu aku. Nah sama, itu seperti itu, puasa itu seperti itu, Anda menggedor, Tuhan, tolong aku. Bukan buat minta Anda beli BMW, beli macam-macam, bukan ya. Anda puasa itu buat begitu, untuk jiwa-jiwa, Tuhan akan kabulkan, percaya saya. Saya sudah melihat kok, semuanya sudah melihat. Anda percaya saya, puasa, maka suami Anda akan dimenangkan, istri Anda akan dimenangkan. Tetapi Anda jangan mempermainkan Tuhan. Anda sekarang yang mau menikah, gampang, nanti saya puasa. Oh, Anda belum tahu harganya yang mahal. Anda harus melewati masa-masa yang mengerikan dulu. Kalau Anda sudah tahu kebenaran, terus Anda mempermainkannya, ya, Anda cerdik seperti ular, karena Anda sudah tahu firman Tuhan kan, oh nanti kan gampang saya bisa puasa. Oh, Anda harus bayar harga dulu, ngeri lagi. Ya, Anda jangan mempermainkan kasih karunia. Jadi kalau Anda sudah tahu kebenaran ini, ya jangan menikah sama yang tidak seiman. Tapi kalau Anda belum tahu kebenarannya, dan Anda sekarang ngerti, dan Anda pengen balik dengan benar, maka selalu ada dari Tuhan, selalu pengecualian, dan Anda bisa puasa, minta sama Tuhan, tolong Anda. Dan saya yakin Anda akan menang. Kalau Anda minta dengan sungguh-sungguh. Nah, itu Anda harus ingat-ingat itu. Puasa. Seberapa sih? Masalahnya kadang-kadang orang basa-basi sih. Kenapa basa-basi? Cuma saya puasa, alasannya banyak segudang. Satu septic tank alasannya. Ya, too many reason to say no. The only reason to say yes is willingness. Saya ulangi ya, ini kata-kata motivasi saya dari saya jatuh bangun ya. Makanya saya selalu bisa bangun ketika jatuh. Too many reason to say no. Terlalu banyak alasan buat bilang enggak. Satu septic tank kurang, tak ambilkan septic tank tetangga. Ya, kurang lagi, tak ambilkan lagi nanti dari PPU. Alasannya banyak kalau bilang enggak. Pokoknya enggak bisa, alasannya banyak. Sakit, maksudukan, aduh jantungan, inilah itulah. Too many reason. Tapi the only reason to say yes, itu cuma apa? Willingness. Satu-satunya alasan buat Anda bilang ya, itu cuma apa? Willingness, kemauan. Anda mau? Pasti bilang ya. Anda mau keluarga Anda dipulihkan? Yuk, jalan. Tetapi Anda kan alasannya banyak. Wah, alasannya begini. Udahlah, saya udah selesaikan konseling saya, nggak tak lanjutin. Serius? Wah, saya mah nggak pakai ngelus-ngelus orang, takut kehilangan popularitas. Ya itulah. Nah, nggak urusan. Saya beberapa kali begitu udah konseling, di orang yang udah banyakkan alasan, tak stop. Saya nggak mau buang waktu. Ya, saya nggak mau buang waktu untuk orang yang banyak alasan. Too many reason to say no. Artinya apa? Tak carikan septic tank lagi, mau nggak? Buat kasih alasannya. Tapi the only reason to say yes. Willingness, Anda mau nggak? Niat, iya. Jalan. Orang yang ngikutin apa yang saya katakan, keluarganya pasti dipulihkan. Lalu saya udah ngalamin. Saya berani ngomong karena saya udah ngelewatin, bro. Ya, saya berani ngomong seperti ini karena saya udah lewati masa-masa itu. Dan masa-masa itu masa-masa yang mengerikan buat hidup saya. Saya puasa. Tiba-tiba diam-diam istri saya puasa. Wih, ngeri sih, saya puasa itu makan cuma 1 hari sekali, 24 jam cuma makan sekali. Selama 6 bulan nggak putus itu. Sampai turun 20 kilo itu. Wah, itu diet yang sangat efektif. Sekarang istri saya gemuk lagi. Udah seneng soalnya dilus-lus terus sama suaminya, gemuk lagi lah. Happy. Tapi tambah cantik. Orang itu kalau istri wanita itu ya, kalau bahagia tambah cantik ya. Kalau dia nggak bahagia ya hancur. Walaupun cantiknya kayak apa ya hancur. Kalau dia bahagia lahir batin dia pasti tambah cantik. Ya kan? Nah, itu resepnya itu. Jadi Anda ya yang sekarang ini ada di dalam pencobaan, Anda yang ada di dalam masalah pernikahan karena beda agama, dan Anda bertobat dengan sungguh-sungguh, ya datang sama Yesus, menangkan keluarga dengan cara tadi, startnya dengan puasa, ya. Puasa itu kalau orang sakit pun bisa puasa ya. Anda jangan bilang orang sakit nggak bisa puasa, orang kena mak pun bisa puasa. Justru kalau Anda lagi kena mak, ya, Anda puasa, Anda cari video saya dalam dogmatika ya, dogmatika dalam puasa.
ada 3 video, ada video yang keempat itu saya nggak potong full. Nah, itu cara puasa. Dan kalau Anda ada mak yang kronis, ya, yang Anda pernah opnam di rumah sakit berhari-hari atau operasi lambung gara-gara itu, Anda konsultasi sama dokter, cara puasanya. Nanti ada diajarin, misalnya Anda minum teh hangat dulu atau apa dulu gitu ya. Selama puasa, bila tidak memungkinkan kesehatan Anda boleh minum air putih saja. Air putih saja ya selama puasa. Bukan air sirup, bukan ya, tapi air putih saja yang banyak. Dan itu akan membersihkan lambung Anda dan pembuluh darah Anda. Ya, itu malah sehat puasa itu. Jadi baik lagi kalau Anda sudah kembali kepada Tuhan dan pernikahan beda agama, menangkan keluargamu, doakan mereka. Roh Kudus itu luar biasa sekali ya. Dan itu saya sudah melihat banyak keluarga dimenangkan, dipulihkan. Banyak, bukan cuma satu, banyak. Anda hari ini yang Anda butuh didoakan, ya, ayo daftar di live YouTube itu, nanti saya doakan satu-satu, atau Anda inbox ke saya di hagios.eu@gmail.com. Gitu ya, Tuhan Yesus memberkati, kiranya satu rema dari Tuhan Yesus akan mengubahkan hidup Anda semuanya, satu rema dari Tuhan Yesus yang akan memulihkan hidup Anda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ya dan amin, firman Tuhan akan membongkar semua yang tidak benar di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya.